Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man iktada bihadihi wa istalla bi sunnatihi ila qiyamis sa'ah. Wa ba'd. Al-asatidzah wa ustadzat, al-asatidzah al-kiram wa ustadzat al-karimat wal afadil, hafizakumullah wa barakallahu fikum. Wa hadhihi awwalu wahlah wa awwalu fursah kuntu amalakum jami'an linata'allama jami'an wa ma'an fi umuri dinina wa khasatan fi manhaji ahli sunnati wal jamaah wa aqidatihim. فإننا محتاجون جدا أمس الحاجة في هذه الأيام وفي هذه المعاصرة التي نعيش فيها، لأننا في زمان ظهر فيه فساد كثير واختلافات كثيرة من بين المسلمين، كما أخبر بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق إلى أكثر من 70. والذي يهمنا في هذا هو من الذي يسلم من بين هذه الفرق والملة، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي الجماعة، بمعنى الفرقة الناجية هم الجماعة، يعني أهل السنة والجماعة. فهمتم؟ الحمد لله. وتسهيلا لي وتكريما لكم سأقوله بالإندونيسية حتى نفهم أكثر ويسهل علي في إلقاء هذه المواد العظيمة الطيبة إن شاء الله تعالى. Kita insyaallah ta'ala akan membahas, mungkin tidak saya cantumkan satu kitab pada beberapa kali pertemuan, itu gaya saya, yaitu saya ambil dari sana sini hal-hal yang saya pandang penting mendasar pertama untuk kita pahami. Nanti baru kita akan masuk secara urut ke dalam sebuah kitab pembahasan. Jadi saya buat kurikulum seperti itu karena saya pandang ini para asatidz dan ustadzah insyaallah sudah memiliki bekal, dan bila ada hal-hal yang mungkin perlu didiskusikan, ditanyakan, sampaikan saja sehingga kita bisa saling mengisi dalam hal ini, yaitu bisa kita memahami dan mengetahui lebih dalam berkaitan dengan hal-hal yang mungkin tidak disampaikan di dalam muhadharah yang kita jalani. Yang pertama, saya secara singkat saja, yaitu pembahasan tentang apa itu sunnah. Secara singkat ringkas, sunnah secara bahasa ia adalah at-thariqah
atau as-sirah, yaitu jalan atau cara ataupun peri kehidupan, itu as-sunnah. Ini tersebut di dalam An-Nihayah Ibnu Katsir, juga di dalam Lisanul Arab. Ini secara bahasa. Namun ahli bahasa, ulama-ulama linguistik, mereka berbeda pendapat dalam hal ini. Apakah sunnah itu hanya terbatas dalam bahasa, yaitu hal-hal yang cara yang baik saja, atau juga dia mengikuti cara baik dan juga cara at-tariqah al-sanah, atau juga at-tariqah al-hasanah wal qabihah. Wasahih, yang benar dalam hal ini yang dimaksudkan dengan as-sunnah secara bahasa, ia at-tariqah, yaitu cara atau jalan. Sawa'un kana hasanatan am qabihatan. Baik, artinya sunnah itu sunnah hasanah ataupun sunnah qabihah. Secara bahasa meliputi thariqah, metode, cara, jalan. Yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man 'amila biha, wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha." Ini dalam riwayat Imam Muslim lafaz yang disebutkan di sini. Ada beberapa lafaz lainnya yang la yuqasu min ajri fa'ilihi syai'un, dan juga lamu kosumi jadi fa'ilihi syai'un. Di sini yang ingin ditegaskan bahwa siapa yang sanna fil Islam, melakukan satu amal kebaikan atau membuka jalan kebaikan dalam Islam. Sanna fil Islam sunnatan hasanah, jalan kebaikan. Maka dia akan mendapatkan pahala dari pengamalannya itu. Dan juga pahala dari orang yang mengamalkan apa yang diamalkannya, yang mengikutinya. Dalam riwayat lain, tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang mengikutinya. Misalnya A melakukan satu amalan sunnah yang ada dalam Islam, Islam yang artinya yang ada di dalam Islam, ajaran itu sudah ada, maka mengisyaratkan bahwa nggak pengertian ini tidak dijadikan sebagai landasan untuk mengatakan adanya bid'ah hasanah. Kalau di sini adalah sunnah hasanah fil Islam, membuka satu jalan kebaikan di dalam ajaran Islam, yakni yang ada di dalam Islam. Lahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahala. Si A ini akan mendapatkan pahala dari amalan yang dia kerjakan. Terus pahala dari orang yang mengikutinya, baik diajarkan secara sengaja atau menirunya karena melihat dia beramal dengan amal itu, tanpa mengurangi pahala si B. Pahala si B tetap sempurna sebagaimana pahala A mengamalkannya, cuma A mendapatkan tambahan dari pahala si B. Itu sunnah hasanah. Waman sanna sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang membuka amalan keburukan, jalan keburukan, yakni di dalam Islam, yang artinya di dalam Islam dinisbatkan sebagai sesuatu amalan yang jelek, buruk, dosa, maksiat, maka ibisuhan, maka dia akan menanggung dosanya. Wa wizru man 'amila biha, dan dosa orang yang mengikutinya. Maka pendahulu itu mendapatkan kebaikan atau keburukan lebih besar dari yang datang sesudah mereka. Anak Nabi Adam alaihissalam yang membunuh saudaranya, dia dikatakan oleh Nabi SAW mendapatkan dosa dari setiap perbuatan pembunuhan yang dilakukan sudahnya. Itu pembunuhan yang dia, karena yang pertama kali membuka jalan keburukan itu dia.
Tapi yang ditegaskan di sini adalah penyebutan Nabi SAW mengenai sanna sunnatan hasanah dan sanna sunnatan sayyi'ah. Maknanya secara bahasa sunnah itu ada hasanah dan ada sayyi'ah. Ini secara bahasa, secara etimologi. Kemudian kalau sunnah secara istilahi, di sini istilah menurut ahli hadis, yakni sebagaimana juga ada istilah menurut usuliyun, yaitu usul fiqh, dan juga demikian pula ada usuliyun itu akidah, dalam usul, dalam akidah, dan juga ada yang fuqaha, para ulama fikih. Kalau menurut istilah ahlu hadis, ma uthira 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khilqiyatin aw khuluqiyah aw siratin sawa'an kana qabla al-bi'tsah aw ba'daha. Sunnah secara istilah menurut ahlul hadis, yakni yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa ucapan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat, baik sifat fisik atau sifat non fisik, yaitu sifat akhlak, baik akhlak maupun sifat fisik atau sirah, kehidupan, baik itu sebelum diutusnya Nabi ataupun sesudah diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebutkan oleh Al-Qasimi di dalam Qawaidut Tahdits, kaidah-kaidah di dalam menyampaikan hadis. Maka di sini jelas bahwa yang dimaksudkan sunnah menurut ulama hadis, apa saja yang datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih tentunya, baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan beliau atau sifat-sifat beliau. Sebenarnya sifat-sifat di sini termasuk ke dalamnya perbuatan. Kalau sifat itu adalah sifat khuluqiyah. Kalau sifat-sifat khilqiyah, maka di sini termasuk yaitu fisik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak terkait dengan masalah-masalah yakni tuntunan. Yang artinya kita nggak bisa niru khilqahnya Nabi, fisiknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih tinggi segini kita pingin tidak bisa. Tapi kalau pada khuluqnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih bisa. Nah, termasuk sirah itu kehidupan. Ini sudah termasuk ke dalam makna perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau ucapan ataupun juga takrirnya. Dan itu dilihat baik dari sebelum beliau diutus maupun sesudah beliau diutus. Sedangkan menurut usul ahkam ternyata, yaitu menurut istilah usuliyun, sunnah itu tutlaku ala maja'al mangkulan alin Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma lam yunassa alaihi fil kitabil aziz, dan innama nussa alaihi min jihati sallallahu alaihi wasallam karena bayanan lima fil kitab aula. Yakni istilah sunnah di dalam usuliyun yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi disebutkan untuk sesuatu yang diriwayatkan, dinukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak tercantum di dalam kitab Al-Quran. Ini usuliyun. Innama nussa alaihi min jihati sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ini tersebut di dalam atau dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah menurut usuliyun. Karena bayanan, yang hal itu merupakan penerangan, penjelasan terhadap apa yang ada di dalam kitab maupun tidak. Yakni baik yang menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran ataupun yang semata-mata itu disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran itu termasuk diantaranya adalah merinci, menjelaskan apa-apa yang masih samar atau global di dalam Al-Quran.
Yang kedua, menyebutkan hal-hal yang belum tersebutkan di dalam Al-Quran. Itu fungsi hadis, fungsi sunnah, menurut usuliyun. Kemudian menurut istilah fuqaha, istilah ulama fikih, kalau ini usuliyun yaitu usul fikih. Kalau ini ulama fikih, ma laisa biwajib. Sunnah itu yang bukan wajib. Jika dikatakan ada syai' sunnah, ini sunnah. Maknanya bukan wajib. Seperti puasa Senin dan Kamis atau Ayyamul Bid, maka dikatakan ada syai', ada shaum sunnah. Nah, ini pengertian dari ulama-ulama fikih paham. Dan bukan pula yang diharamkan atau bukan pula yang makruh. Kalau dalam bahasa istilah yang sering mereka gunakan, ma yusadu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tantihi, yang diberi pahala bila dikerjakan dan tidak dihukum kalau meninggalkannya. Itu sunnah menurut istilah fuqaha. Akan tetapi sunnah menurut para salaf lebih luas dari ini semua. Yang mereka maksudkan dengan as-sunnah, yakni lebih luas menurut para salafus soleh, lebih luas dari pengertian yang diberikan oleh ahlul hadis atau oleh usuliyin ataupun menurut fuqaha. Karena yang mereka sebut sunnah adalah semua yang sejalan dengan kitabullah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam serta sunnah para sahabatnya, baik dalam perkara i'tiqad maupun dalam perkara ibadah. Yang sunnah menurut para salaf di sini lawannya bid'ah, mayuqabiluha al-bid'ah, itu lawannya bid'ah. Sehingga penyebutannya fulanun ala sunnah, si fulan ini berada di atas sunnah, yaitu ketika amal perbuatannya sejalan sesuai dengan tuntunan dan ajaran kitabullah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya fulanun ala bid'ah, si fulan ini ia berada di atas kebid'ahan, yaitu idza kana amaluhu mukhalifan lil kitabi was sunnah au ahadihima, yaitu ketika perbuatannya itu menyelisihi kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau hanya menyelisih salah satu dari keduanya. Maknanya menyelisih Al-Quran saja dia sudah dikatakan alal bid'ah, atau menyelisih sunnah saja dia sudah dikatakan alal bid'ah. Itu pengertian para salaf saleh terhadap makna sunnah. Dan itulah yang banyak dimaksudkan di dalam perkataan mereka, para ulama ahli sunnah wal jamaah, terutama di dalam bab akidah dan manhaj. Maka mereka memaksudkan sunnah ma yuwafiqu al-kitab was sunnah wa af'ali sahabah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan walafdus sunnah fi kalamis salaf yatanawalus sunnah fil ibadat wa fil i'tiqadat wa in kana katsirun mimman sannafa fis sunnati yaqsuduna al-kalama fil i'tiqadat. Lafaz sunnah dalam perkataan para salafus saleh meliputi sunnah dalam ibadah dan dalam i'tiqad, meliputi sunnah dalam ibadah dan juga dalam i'tiqad atau akidah. Meskipun kebanyakan dari para ulama yang menulis tentang sunnah, mereka memaksudkannya adalah dalam masalah akidah. Seperti kita sebutkan, kebanyakan para ulama ketika menyebutkan sunnah, maka mereka lebih menekankan dalam masalah akidah. Padahal itu juga termasuk ibadah. Maksudnya bagaimana? Satu amalan ibadah yang dilakukan sesuai dengan tuntunan kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu sunnah.
Dan itu juga terkait dengan akidah. Tidak terlepas dari akidah. Dan masih berhubungan dengan akidah. Karena menyelisihi apa yang ada di dalam kitabullah maupun sunnah Nabi SAW secara sengaja, berarti dia telah menyimpang di dalam akidahnya. Meskipun itu dalam perkara ibadah. Kecuali mereka yang berijtihad di kalangan para ulama, yang tidak bertujuan menentang, tetapi hasil ijtihadnya ternyata tidak sejalan dengan kitab dan sunnah Nabi SAW, maka ulama tersebut tidak bisa dikatakan ahlu bid'ah, tetapi melakukan kesalahan. Seperti contohnya mentalkin mayat. Orang yang sudah meninggal dimakamkan, ditalkin. Ada nggak pendapat seperti ini di kalangan ahli sunnah? Ada. Tetapi sejalan nggak dengan kitab dan sunnah Nabi? Tidak. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah melakukan. Para sahabat tidak pernah melakukan. Bisa nggak mereka melakukan di zaman itu? Bisa. Kenapa nggak dilakukan? Karena bukan bagian dari sunnah. Maka ketika ada ulama, mereka terbawa oleh yang situasi atau kondisi dan juga pengaruh yang dominan di masa itu. Sehingga kadang-kadang seorang ulama beristihad dan istihadnya tidak sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Maka kata para ulama, dia tidak bisa dikatakan ahli bid'ah, tetapi hasil istihadnya yang salah mutlak tidak boleh kita benarkan. Dan tetap kita nilai sebagai sesuatu yang bid'ah. Maka kita dapat perkataan para ulama di kalangan ahli sunnah yang membid'ahkan pendapat ulama lain di kalangan ahli sunnah. Dan ini hanya satu contoh. Contoh-contoh lain banyak sekali seperti melafalkan niat di dalam ibadah, baik sholat, puasa, ataupun dalam zakat jika ada, ataupun dalam berwudu, bertayamum, mandi junub, mensolatkan jenazah. Mereka melafalkan niat. Niat wajib. Niat itu wajib atau enggak? Wajib. Melafalkan niat tidak ada amalan. Pernahkah Nabi SAW mengajarkan atau mengamalkan melafalkan niat dalam ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, zakat? Kalau haji, maka di sini yang dimaksudkan dengan talbiyatul ihram itu bukan lafal niat, tetapi itu seperti talbiyatul ihram, itu seperti takbiratul ihram. Meskipun sebagian ulama menilai niat, kalaupun dianggap sebagai niat, maka itu adalah kekhususan niat yang diamalkan oleh Nabi di dalam ibadah haji dan umroh. Dan tidak bisa dikiaskan. Kenapa? Karena ibadah sholat sudah ada di zaman Nabi SAW. Dan Nabi bisa nggak melafalkan niat pada saat itu? Bisa. Memungkinkan enggak? Memungkinkan. Ada halangan enggak? Tidak ada halangan. Para sahabat melakukannya? Tidak. Mereka tahu enggak? Bisa enggak sekiranya mereka melakukan? Bisa. Ada halangan enggak? Enggak ada. Mengapa tidak dilakukan pada saat mereka bisa melakukannya? Karena bukan bagian dari sunnah. Maka sunnah adalah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dan yang perlu diketahui bahwa sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam hiya wahyun minallah azza wa jalla. Bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Semata-mata hanyalah wahyu yang diberikan kepada beliau, yang diturunkan kepada beliau. Maka semua amalan, baik itu sunnah, baik itu wajib, baik itu hukum haram, hukum makruh, hukum mubah, yang disampaikan di dalam agama oleh Nabi SAW, semua sumbernya dari Allah dan bukan dari pribadi Rasul SAW. Karena Allah merintahkan kepada Nabi untuk mengatakan, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya." Katakan, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana basyarum mislukum." Aku ini sama dengan kalian, sama-sama manusia.
tapi aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama nuha ilayya. Aku diberi wahyu. Maka Nabi SAW berbeda dari kita karena beliau langsung menerima wahyu dari Allah, dan kita menerima wahyu dari Nabi SAW untuk kita amalkan. Maka bagaimana mungkin seorang pengikut Nabi ia lebih merasa hebat dari Nabi, melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW dalam perkara ibadah yang tidak diperbolehkan. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan billah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Apakah mereka yang membuat-buat kebid'ahan itu membuatkan syariat, yakni memiliki sesembahan-sesembahan lain selain Allah yang membuatkan syariat untuk mereka dalam perkara agama yang tidak diperkenankan? Maknanya urusan agama hanyalah mutlak milik Allah. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hak Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan satu hukum. Maka di sini bahwa yakni yang dimaksudkan dengan sunnah adalah ma yuwafiqu al-kitab was sunnah. Sedangkan lawan dari as-sunnah dalam pengertian ini adalah al-bid'ah, yaitu ma yukhaliful kitab was sunnah au yukhalifu ahadahuma. Menyelisih kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menyelisih salah satu dari keduanya. Dan ini sunnah di sini selalu terkait dengan masalah akidah, meskipun juga itu di dalam pembahasan ibadah. Sedangkan Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Hamawiyah, beliau mengatakan as-sunnatu hiya ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tiqadan wa iqtisadan wa qaulan wa amalan. Sunnah adalah apa-apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu pembahasan akidah ataupun dalam masalah iktisad, dan di sini adalah yakni sunnah, maksudnya dalam hal-hal yang sederhana, au qaulan au amalan, baik itu ucapan maupun itu perbuatan. Maka itu semua yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sunnah. Jadi apa yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah sunnah menurut Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Hamawiyah. Ibnu Rajab rahimahullah taala dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan wa katsirun minal ulama mutaakhirina yakhussus sunnata bima yata'allaqu bil i'tiqadi bi annaha asluddin wal mukhalifu laha ala khatarin adim. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, kebanyakan para ulama mutaakhir mereka mengkhususkan pembahasan sunnah hanya terkait dengan masalah-masalah akidah, karena sunnah itu adalah asluddin, karena akidah itu adalah pokok daripada agama. Wal mukhalifu laha, maka orang yang menyelisihi akidah ahlus sunnah ala khatarin azim, dia berada di atas bahaya yang besar, berada dalam ancaman bahaya yang besar. Maka tidak ada orang yang keluar dari sunnah melainkan dia di atas kesesatan, di atas kebid'ahan. Sedangkan yakni Fadilatul Syekh Abdus Salam bin Salim As-Suhaimi, penulis kitab yang kita baca yaitu Kun Salafiyan Alal Jadah, beliau mengatakan, kultu, saya katakan, fas-sunnatu idza utriqat fi babil aqaidi innama yuqsadu biha ad-din kamilan la mastalaha alaihi ulamaul hadis wa ulamaul usul wa ulamaul fiqh. Sunnah apabila disebut di dalam perkara akidah, maka yang dimaksudkan dengan sunnah di sini adalah agama itu sendiri secara sempurna. Ad-din keamilan. La mastalah alaihi ulamul hadis, tidak sekedar apa yang diistilahkan oleh ulama hadis atau ulama usul atau ulama fikih.
Jadi sunnah dalam bab akidah adalah agama itu sendiri secara sempurna, seperti perkataan Al-Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, al-Islamu huwa sunnah was sunnatu hiyal Islam. Islam itu adalah as-sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala juga beliau mengatakan, yakni di dalam kitab yang sama Jami'ul Ulum wal Hikam, as-sunnatu hiya at-tariqul masluk fayashmulu dhalika at-tamassuka bima kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhur rasyiduna min al-i'tiqadat wal a'mal wal aqwal. Sunnah adalah jalan yang ditempuh, jalan yang dititi oleh umat. Maka hal itu meliputi apa? Berpegang teguh dengan apa-apa yang ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa-apa yang ditetapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khulafanya, para penerusnya yang mereka senantiasa mengikuti kebenaran ar-rasyidun, yaitu yang mereka mengikuti petunjuk, termasuk yaitu berpegang teguh dengan akidah, dalam masalah akidah, dalam masalah perbuatan dan perkataan atau ucapan ila akhiri, sampai dengan penyebutan selanjutnya. Tapi intinya ini sudah masuk bahwa sunnah adalah jalan yang ditempuh, yang meliputi apa-apa yang dipegangi, ditetapi oleh Nabi SAW dan juga para khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, yang diajarkan Abu Bakar kepada para sahabat, atau yang dipegang oleh Abu Bakar dan para sahabat di masa Abu Bakar, masa Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum jami'an dalam masalah akidah, perbuatan dan perkataan. Ini makna as-sunnah secara istilah. Kemudian secara singkat bahwa istilah ahlus sunnah itu tidak terbatas kepada sunnah saja, tapi juga meliputi hal-hal lain yang istilah itu tersebut di dalam sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada laqab-laqab mulia, tukhalif ayya laqabin kana li ayyi firqatin kanat min wujuh. Ada laqab-laqab yang mulia yang menyelisih daripada laqab-laqab dari segala golongan, dari banyak sisi. Laqab-laqab yang disebutkan, dimaksudkan adalah ahlus sunnah wal jamaah, atau ahlul asar, atau juga ahlul hadis, atau juga al-firqatun najiyah, atau juga at-taifah al-mansurah, ada juga ahlut tauhid. Maka lafaz-lafaz sunnah ini juga meliputi segala yang yakni yang sejalan dengan juga ahlus sunnah wal jamaah, yaitu mereka yang berpegang dengan sunnah Nabi SAW dan menepati jamaah kaum muslimin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan ahlus sunnah, lafaz ahlus sunnah dimaksudkan adalah man asbata khilafatas salasah fayadkhul fi dzalika jami'at tawaif illa rafidah. Ini menurut Ibnu Taimiyah asalnya ahlus sunnah yaitu dimaksudkan dengan kata-kata ahlus sunnah yaitu orang-orang yang mereka mengakui kekhalifahan yang tiga, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Karena kalau sudah mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhu, pasti juga mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Maka termasuk di dalam hal ini adalah semua golongan dalam hal ini kecuali Rafidhah. Dan juga kadang ahlus sunnah dimaksudkan adalah ahlul hadis was sunnah al-mahdhah, yaitu mereka yang mengikuti atau memegangi hadis-hadis dari Nabi SAW dan sunnah-sunnah Nabi SAW yang murni. Fala yadkhul fi illa man yusbitus sifat lillahi ta'ala, maka yang termasuk di dalam hal ini hanya mereka yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah Ta'ala, seperti mengatakan bahwa Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat akan dilihat. Dan sungguhnya mereka ahlu sunnah di sini menetapkan adanya takdir,
dan hal-hal lain yang telah diketahui menurut ahlul hadis dan ahlus sunnah. Maka kesimpulannya ahlus sunnah mereka adalah para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka yang mengambil ilmu secara langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu pokok-pokok akidah juga pokok-pokok ibadah, perkara-perkara ibadah. Dan mereka para sahabat Nabi adalah orang-orang yang paling mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang paling ittiba kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah wafatnya Nabi pun, ahlu sunnah mereka juga termasuk selain para sahabat adalah para tabi'in, yaitu orang-orang yang datang setelah generasi sahabat yang mereka mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dengan cara yang baik, mengikuti jejak mereka baik di masa sahabat masih hidup maupun mereka yang datang setelah wafatnya para sahabat dari generasi ke generasi di negeri manapun. Dan mereka ini ada di bawah naungan golongan ahlul hadis wal asar. Itu ahlus sunnah juga termasuk di dalamnya adalah para tabi'in, yaitu orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Ya, ini mereka yang dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin. Yaitu mereka dalam surah Taubah ayat 100 ini, yaitu mereka yang telah lebih dahulu beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari generasi pertama umat ini, yaitu mereka dirinci oleh Allah minal muhajirin wal ansar. Siapa yang dikatakan muhajirin dan ansar? Hanya para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhum. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan generasi yang mengikuti jejak para sahabat bi ihsanin, dengan cara yang baik dan benar. Dengan cara yang baik dan benar. Maka mereka itu yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ahlu sunnah itu dinisbatkan, dilakopkan untuk sahabat-sahabat Rasul SAW dan orang-orang yang sesudah mereka yang mengikuti jejak para sahabat, alamakalu alaihi minal hadi, yaitu petunjuk-petunjuk yang ada pada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka semua golongan-golongan yang menisbatkan diri kepada ahlu sunnah wal jamaah bisa dinilai dari sini. Apakah dia mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum dalam i'tiqadnya ataupun ibadahnya maupun muamalahnya ataupun perkataan dan perbuatannya. Kalau mereka hanya mengambil dari satu sisi tapi meninggalkan sisi lain, maka mereka juga belum bisa dikatakan sebagai ahlus sunnah, karena yaitu mereka yang mengikuti para sahabat bi ihsanin, yaitu dengan cara yang baik dan benar, tidak memilah-milah. Dalam akidah mengikuti para sahabat tapi dalam manhaj tidak mengikuti para sahabat, maka mereka juga bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah yaitu mereka yang mengikuti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dalam akidah, dalam ibadah, dan dalam suluk ataupun dalam akhlak, dan juga dalam perkataan dan perbuatan. Maka ahlus sunnah wal jamaah adalah laqab yang harus dibuktikan dengan sikap dan perbuatan yang sesuai dengan pengertiannya tadi, yaitu mengikuti keagamaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan bukan hanya semata-mata pengakuan. Karena orang Syiah juga mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Ada seorang penulis Syiah yang At-Tunisi, dia dari Tunisia, At-Taftazani kalau nggak salah. Dia menyusun buku, nulis buku, judulnya apa? Asy-Syiah hum ahlus sunnah wal jamaah. Jadi Syiah itu mereka lah satu-satunya yang ahlus sunnah
wal jamaah. Jadi banyak golongan yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Lalu bagaimana membedakannya? Yakni maka ala Rasulillah, maka alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu taala anhum jami'an, yaitu mereka yang berjalan di atas prinsip-prinsip dan keyakinan dan ajaran yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum jami'an. Maka ketika berbagai macam bid'ah muncul dalam Islam, muncul berbagai macam kelompok-kelompok sesat dan masing-masing mengajak kepada kebid'ahannya dan kepada hawa nafsunya dengan tetap menisbatkan dirinya kepada Islam. Syiah, mereka masih menamakan diri mereka Islam, bahkan tadi mereka mengatakan diri mereka ahlu sunnah wal jamaah. Secara dohir mereka melakukan seperti itu. Bahkan la budda lil haq ayyu'rafu, maka orang-orang yang berada di atas kebenaran harus dikenali dengan baik. Yang bisa yaitu dengan istilah-istilah, lakop-lakop, nama-nama, gelar-gelar yang dengannya dapat dibedakan dari golongan yang ahlu bid'ah dan golongan yang menyimpang dalam akidah. Oleh karena itu maka muncullah nama-nama yang syar'i yang bersumber dari agama Islam ini. Di antara penyebutan bagi ahlu sunnah yaitu pertama ahlu sunnah wal jamaah itu sendiri. Kemudian ada kelompok yang disebut al-firqatun najiyah. Kemudian ada muncul at-taifah al-mansurah. Dan juga ada ahlul hadis wal asar. Dan yang belakangan sampai sekarang berlaku yaitu as-salafiyun. Harus dibedakan antara kata-kata as-salaf dengan as-salafi. Kalau as-salaf yaitu mutlak mereka adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan para tabi'in serta tabi'ut tabi'in. 3 generasi utama ini mereka as-salaf. Kalau kita menisbatkan kepada mereka dengan sebutan salafi. Kalau jamak salafiyun yaitu orang-orang yang mengikuti jejak para salaf as-saleh. Penamaan ini bukan sebagai bentuk kebanggaan atau kesombongan, tapi merupakan identitas untuk kita senantiasa mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Karena seandainya kita mengakui diri kita salafi, tetapi kita tidak mengikuti jejak mereka, maka kita tidak patut atau tidak pantas disebut salafi atau pengakuan kita palsu. Namun kemudian kita ini apakah sudah betul-betul murni salafi mengikuti jejak para salaf? Belum. Akan banyak sekali kekurangan dalam kita. Akan tetapi pada prinsip-prinsipnya harus. Yang belum mungkin dalam praktek ibadah belum bisa seperti mereka. Tetapi di dalam garis-garis pengamalannya harus diikuti. Mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Tetapi kalau pengamalan bagaimana mereka membaca Al-Quran, sholat malam, menghatamkan Quran, maka kita belum bisa, tentu masih jauh dari pengamalan mereka. Namun pada prinsip-prinsip ajaran salaf itu harus sudah kita ikuti, kita pahami dan kita amalkan sebesar yang bisa kita lakukan dalam perkara-perkara yang sunnah. Adapun yang wajib maka harus. Ini penyebutan istilah-istilah syar'i berkaitan dengan kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Dan kita wajib menisbatkan diri kepada ahlu sunnah wal jamaah. Nama-nama penyebutan Taifah Mansurah ini bersumber dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni yang beliau bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq, la tazalu ta'ifatun min ummati mansuratan alal haq. Yakni Nabi SAW mengatakan senantiasa akan ada segolongan dari umatku mansuratan alal haq, yang diberi pertolongan oleh Allah selama mereka berada di atas kebenaran. Ini kemudian juga bahwa penyebutan istilah ahlu sunnah wal jamaah atau at-taifah al-mansurah dan seterusnya
yakni mengisyaratkan bahwa kelompok-kelompok ini mengamalkan apa yang ada di dalam kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menyelisihi kitabullah maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dengan menambahkan sesuatu pada keduanya atau mengurangi ajaran-ajaran yang ada pada keduanya. Kemudian harus kita tahu bahwa istilah-istilah yang kita sebutkan di atas Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau Taifah al-Mansurah, ini semua ditetapkan berdasarkan sunnah-sunnah yang sahihah dari Nabi SAW. Yang ini tidak muncul melainkan ketika sudah munculnya berbagai kelompok-kelompok bid'ah yang mengatasnamakan sunnah. Maka bisa diketahui dengan penyebutan Taifah Mansurah atau Al-Firqatun Najiyah dan seterusnya. Nah, ini hal-hal yang kemudian apa itu Al-Firqatun Najiyah? Yaitu golongan yang selamat dari api neraka. Ini adalah pengecualian yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyebutkan semua golongan masuk neraka kecuali satu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kulluha finnar illa wahidah. Yakni yang wahidah inilah laisat finnar. Nah, inilah yang kelompok ini yang disebutkan dengan al-firqatun najiyah. Al-firqatun najiyah. Kemudian sedangkan kelompok lain yaitu Ahlul Hadis. Ahlul Hadis ini tersebut dalam banyak perkataan para imam, termasuk Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dan yang lainnya. Yang mereka menyebutkan Ahlul Hadis dan Ahlus Sunnah adalah satu. Imam As-Sabuni, beliau mengatakan dalam kitabnya Aqidatul Ahlul Hadis, Inna ashabal hadis al-mutamassikina bil kitabi was sunnah hafidallahu ahya'ahum wa rahima amwatahum yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyati walir rasuli bil risalati wal nubuwah. Yakni dikatakan oleh Al-Imam As-Sabuni, ashabul hadis yang mereka berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Nabi SAW, semoga Allah menjaga mereka yang hidup dan merahmati mereka yang telah meninggal dunia. Mereka yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah. Mereka bersaksi akan keesaan Allah Ta'ala. Walil rasuli bil risalah wal nubuwah, dan mereka bersaksi akan kerasulan dan kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mengatakan waqad a'adallahu ahla sunnati minat tahrifi wat takyifi wat tashbihi wa man alaihim bit ta'rifi wat tafhim. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah melindungi ahlu sunnah dari menyimpangkan makna nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan dari takyif, yaitu membayangkan bagaimana nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan juga melindungi ahlu sunnah dari tasybih, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa manna alaihim, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada ahlu sunnah, yakni bit ta'rifi wat tafhim, yaitu diberinya mereka karunia mengenal Allah dengan benar dan memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dengan benar dan tepat. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam hal ini mengatakan madhabus salaf ahlul hadis was sunnah wal jamaah. Yang dikatakan madhab salaf yaitu mereka ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah, yaitu mereka yang berada di atas hadis Nabi SAW dan sunnah Nabi SAW dan jamaah kaum muslimin. Ini hal-hal yang terkait dengan istilah-istilah yang digunakan di dalam manhaj. Dan tadi la tazalu at-taifah mansurah adalah yaitu golongan umat yang tetap menegakkan kebenaran yang Allah memberikan pertolongan kepada mereka.
Hadza wallahu ta'ala alam. Barangkali ada pertanyaan terkait hal ini, tafadhalu. Insyaallah nanti kita akan memasuki pembahasan yaitu dari kitab lain, Usulu Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah. Poin-poin ini sangat banyak sekali dirinci di sini. Insyaallah nanti barangkali saya ada kesempatan untuk fotokopikan untuk bisa jadi pegangan, karena ini mungkin meliputi beberapa kali pertemuan sebab sampai 44. Belum nanti khasais wasimati manhaji ahli sunnah wal jamaah yang ada sekitar 16. Ini adalah hal yang mendasar sebelum kemudian nanti kita akan mempelajari hal-hal lain terkait dengan akidah dan manhaj. Allah Ta'ala a'lam. Barangkali ada pertanyaan. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan yang bagus. Apa itu salaf? Salaf secara bahasa maknanya adalah yakni al-madi, as-sabiq, yang telah lewat, yang telah mendahului kita, para salaf. Dan yang dimaksudkan salaf itu siapa? Nah, di sini penisbatan salaf itu secara bahasa tadi as-salif al-mutaqaddim, yaitu as-salaf itu adalah al-jamaah al-mutaqaddimun, golongan yang terdahulu, yang telah mendahului kita. Di antara hal ini seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 56, faja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin. Ini secara bahasa. Kami jadikan mereka para golongan pendahulu ini sebagai salafan, yaitu pendahulu, wa masalan, dan sebagai teladan lil akhirin, bagi generasi berikutnya. Maka salaf adalah mereka pendahulu dari umat ini, seperti yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 100 yang saya bacakan tadi, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar. As-sabiqun yaitu mereka yang telah lebih dahulu beriman, mendahului kita dalam keimanan. Al-awwalun dari generasi pertama umat ini, yaitu siapa mereka? Minal muhajirin wal ansar. Mereka dari golongan kaum muhajirin dan kaum ansar. Maknanya mereka adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Dan mereka ini masa dan lil akhirin, sebagai teladan bagi generasi yang sesudahnya, yaitu yang Allah firmankan, walladzina taba'uhum bi ihsan. Maka ayat ini menjelaskan ayat yang ada di dalam surat Az-Zukhruf ayat 56 ini. Dan orang-orang yang mengikuti pendahulunya dengan cara yang baik. Kata Imam Al-Baghawi di dalam menafsirkan salaf di sini, yaitu man taqaddama minal aba faja'alnahum mutaqaddimin liyatta'idha bihimul akhirun. As-salaf adalah nenek moyang kita yang terdahulu, yakni orang tua kita yang terdahulu, yang kami menjadikan mereka, maksud Allah, kami menjadikan mereka sebagai pendahulu bagi pendahulu, yakni bagi orang-orang yang datang sudahnya. Liyatta'idha bihimul akhirun, agar orang-orang yang datang belakangan mereka mengambil pelajaran dari pendahulunya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak dikisahkan tentang para sahabat radhiyallahu ta'ala para sahabat, para nabi dan para rasul sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk Nabi meneladani mereka dalam kesabaran, dalam keteguhan, dan hal-hal lainnya yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salaf yang dimaksudkan di sini siapa? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, terutama di bawah pimpinannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua siapa? As-sahabah wa tabi'un, yaitu selain para sahabat juga para tabi'in, yaitu mereka. Para sahabat siapa? Mereka yang hidup di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mati di atas keimanan. Itu mereka para sahabat. Adapun yang pernah bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman, tidak termasuk dikatakan sahabat. Atau dia pernah beriman kepada Nabi tapi mati kafir,
murtad, maka dia tidak dikatakan sebagai sahabat. Sahabat mutlak, yakni yang bertemu dengan Nabi SAW, artinya semasa dengan Nabi dan berjumpa dengan Nabi SAW, beriman kepada beliau dan meninggal di atas iman. Kemudian generasi kedua adalah at-tabi'in, tabi'un, yaitu orang-orang yang mengikuti cara beragamanya para sahabat. Mereka siapa ini at-tabi'un ini? Orang-orang yang hidup di masa para sahabat masih hidup, baik sebagian besarnya maupun sebagian kecilnya, dan berjumpa dengan mereka. Syaratnya, meskipun semasa dengan para sahabat, tapi kalau tidak pernah bertemu dengan para sahabat, maka bukan tabi'in. Itu pertama. Semasa dengan para sahabat, berjumpa dengan mereka, dan beriman kepada Allah dan Rasul, dan mati dalam keadaan beriman. Nah, mereka ini yang dikatakan tabi'in oleh para ulama, bukan semua mereka yang seperti itu, yaitu mereka yang ketika bertemu dengan para sahabat meniti jalan para sahabat. Karena Allah mengatakan walladzina tabauhum bi ihsanin, yaitu para tabi'in yang mereka mengikuti generasi para sahabat dengan cara yang baik dan benar. Tidak mengikuti para sahabat hanya pada sebagian hal, tapi kemudian makanya kaum Khawarij tidak dikatakan tabi'in. Kaum Khawarij tidak dikatakan tabi'in. Sebab apa? Mereka bukan orang-orang yang mengikuti generasi sebelumnya dengan cara ihsan, dengan cara yang baik. Kemudian generasi yang ketiga yang termasuk kategori salaf, yaitu mereka tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in yaitu orang-orang yang bertemu dengan para tabi'in dan tidak bertemu dengan para sahabat. Semasa dengan para tabi'in, bertemu dengan mereka, beriman kepada Allah dan Rasul, dan beragama dengan cara pendahulunya, dan mati di atas kondisi seperti itu. Maka para salafus saleh, hal ini tersebut di dalam sebuah hadis Nabi SAW ketika beliau memberikan ujian kepada 3 generasi umat ini yang terbaik. Nabi SAW beliau bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi manusia mereka yang hidup di masaku, yaitu para sahabat. Wal tsummal ladzina yalunahum, kemudian mereka yang hidup sesudah generasi para sahabat, yaitu yang tidak di masa Nabi tapi di masanya para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya yaitu generasi tabi'un tabi'in yang mereka tidak bertemu dengan para sahabat. Tidak bertemu dengan para sahabat artinya tidak mengambil ilmu dari para sahabat. Di antara mereka mungkin ada yang semasa dengan beberapa sahabat yang umurnya sudah lanjut tua, tapi tidak sedaerah, sehingga tidak bertemu, tapi belajar dari murid-murid para sahabat. Maka mereka dikatakan tabi'ut tabi'in, generasi ketiga, yaitu yang dikatakan Nabi walladzina yalunahum. Kemudian sana ada hadis lain yang menyebutkan kemudian setelah itu manusia bercerai-berai, berpecah belah dan sebagainya. Itu hadisnya sudah panjang, tapi minimal penyebutan 3 ini untuk mengenali siapa salaf. Sedangkan salafiyun yaitu orang-orang yang mengikuti generasi para salafnya. Orang-orang yang mengikuti generasi para salafnya. Jadi tidak benar kalau kemudian dikatakan bahwa salaf atau salafi itu adalah organisasi atau kelompok. Akan tetapi mereka adalah siapa saja orang-orang baik berada di satu organisasi tertentu atau tidak ada di organisasi apapun, selama dia beragama mengikuti beragamanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an.
Dan tentu untuk bisa mengikuti mereka adalah diantaranya membaca riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan jalannya adalah ahlul hadis. Karena inilah jalan yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksudkan oleh sebagian ulama mengartikan bahwa maksud dari sabda Nabi la tazalu ta'ifatun minkum ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wa hum 'ala dzalik. Itu mereka adalah ahlul hadis, seperti berkata Imam Ahmad rahimahullah taala. Kalau ketika ditanyakan siapakah yang dimaksudkan ta'ifah min ummati di dalam hadis ini, kata Imam Ahmad rahimahullah taala, kalau bukan ahlul hadis saya nggak tahu lagi siapa mereka. In lam yakun ahlul hadis lam a'rif man siwahum. Artinya bahwa yang diyakini oleh Imam Ahmad rahimahullah taala bahwa yang dimaksudkan senantiasa akan ada segolongan dari umatku yang ia akan menegakkan kebenaran hatta ya'tiyahum amrullah, sampai datang perintah Allah kepada mereka, wahum ghafilun, dan mereka akan senantiasa eksis tampak. Itu mereka adalah ahlul hadis. Dan dari ahlul hadis ini ada yang menjadi ahlul fikih, ahlul tafsir. Jadi ahlul hadis juga ahlul tafsir dan juga ahli fikih. Tetapi bahwa mereka yang mengikuti hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memilah-milih dengan mana yang sahih dan mana yang dhaif, maka mereka inilah yang akan lebih banyak mengikuti amalan para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, karena mereka akan menafsirkan Al-Quran dengan riwayat-riwayat baik dari Nabi SAW maupun dari para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, maupun dari para murid para sahabat seperti Imam Mujahid atau Imam Abul Aliyah atau Imam Nafi atau imam yang lainnya, yang mereka semua adalah mempelajari, mengambil ilmu dari para pendahulunya, para sahabat radhiyallahu taala anhum dan murid-murid mereka. Sehingga mereka yang mengikuti jejak pendahulunya dalam hal inilah yang mereka akan dikatakan sebagai salafi. Meskipun mereka ini yakni berada di organisasi apapun atau tidak berorganisasi apapun, karena as-salaf dan as-salafi atau as-salafiyah itu adalah gerakan keagamaan murni mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti pemahaman para salafus saleh. Dan mereka inilah yang ada jaminan keselamatan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka kata salafi adalah dinisbatkan kepada salaf, sehingga tidak ada perbedaan baik adanya firqah atau terjadi perceraian atau tidak. Pokoknya mereka yang mengikuti jejak para pendahulu mereka di kalangan para sahabat Nabi, mereka itulah salafi. Hadza wallahu taala a'lam wa a'lam. Ada yang lainnya? Baik, kelas saya cukupkan di sini saja, dan insya Allah kita lanjutkan bi'idznillah ta'ala dalam pembahasan tadi yang sudah saya sebutkan, agar kita mengetahui dasar-dasar dulu mengenai manhaj salaf dan manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah, agar kita bisa membedakan atau bisa mengukur diri kita apakah kita sudah berada di atas yakni tuntunan yang disyariatkan, yang dituntutkan kepada kita, atau belum. Hadallahu ta'ala alam wa ahkam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.